Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda pada hari Minggu tanggal 15 September 2024. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai ayat 35 yang berbicara tentang pengakuan Santo Petrus. Saudara-saudari terkasih, mari kita baca beberapa ayatnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengakuan Petrus di Injil Markus bab 8 ini menjadi titik pusat dari Injil Markus. Kenapa? Karena pada bagian yang pertama dari Markus bab 1 sampai Markus bab 8, sebelum perikop pengakuan Petrus ini, Yesus merahasiakan siapa dirinya. Dia belum mengungkapkan siapa jati dirinya. Dan orang pertama yang mengungkapkan identitas Yesus sebagai Mesias adalah Santo Petrus. Nah, menariknya apa? Setelah Santo Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, segera Santo Petrus itu malah menyangkal Mesias yang menderita. Dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakan Yesus dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi saudara-saudara yang terkasih, bisa kita bayangkan ya, barusan Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus dengan terus terang mengatakan bahwa ia harus menjadi Mesias yang menderita, bukan Mesias yang jaya secara militer, bukan Mesias yang akan mengalahkan musuh-musuh secara militer dan politik, maka Petrus kemudian protes, bahkan memarahi Yesus, menegur. Nah, tanggapan Yesus adalah balik memarahi dan menegur Petrus. Kenapa? Karena Petrus gagal paham. Petrus berpikir secara duniawi bahwa dengan mengikuti Yesus, dia akan mendapatkan jabatan, dia akan menang dalam perlawanan politik melawan penjajah Romawi pada saat itu. Sementara Yesus menawarkan jalan keselamatan yang satu, tanpa kekerasan, dua, ditempuh dengan pengorbanan diri, bukan dengan mengorbankan orang lain. Maka, saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa merenungkan banyak hal dari sini. Kalau kita mengikuti Yesus, kita itu dituntut untuk berani berkorban diri dan bukan mengorbankan orang lain.
Kita diajak bukan untuk naik secara karir pelayanan, ya, atau kita kemudian mendapatkan sesuatu dari pelayanan kita, tetapi kita justru dengan mengikuti Yesus, kita sedang mengikuti Yesus yang tersalib. Maka kita dituntut untuk berani menyangkal diri. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat diri kita, apakah di balik ketekunan kita, kerajinan kita melayani, itu ada motivasi-motivasi duniawi yang masih hinggap di dalam diri kita. Motivasi-motivasi duniawi itu harus kita murnikan supaya kita semakin sungguh menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Semoga Tuhan memurnikan motivasi-motivasi kita dalam melayani keluarga, gereja, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.